Belum genap sepekan merasakan kebebasan, Vicky Prasetyo sudah mulai syuting lagi. Mantan suami Angel Elga ini bahkan mengaku tak punya waktu untuk berdiam diri. Aktivitas keartisannya langsung membuatnya sibuk. Vicky mengaku bahagia mendapatkan kebebasan sekalipun masih berstatus tahanan kota. Ya, Vicky bebas setelah surat permohonan penangguhan penahanannya dikabulkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap Angel Elga, mantan istrinya. Dan 2 bulan 10 hari, Vicky menjadi warga binaan di Rutan Salemba. Selama itu pula banyak job bernilai miliaran rupiah yang terlantar. Itu sebabnya ia kini mulai mengejar sejumlah job yang masih belum putus kontrak. Alhasil karena kesibukannya bekerja, pelantun lagu kontroversi hati ini bahkan mengaku belum sempat bertemu anaknya yang berulang tahun. Ya, hari ini nih ulang tahun juga anak aku, Mano. Cuma memang aku harus ngatur waktu untuk bisa ketemu sama dia karena aku udah mulai syuting Senin sih. Jadi untuk syuting semua program-program aku dan lain-lain dan bintang tamu dan apapun udah mulai pekerjaan Senin. Jadi Sabtu Minggu ini selain aku mempersiapkan juga buat kantor, aku kan juga bikin VIP entertainment. Jadi kayak manajemen sendiri, production house sendiri, digital dan juga advertising serta lain-lain. Jadi aku harus nyesuaiin antara pekerjaan dan juga buat keluarga. Oke? Semua kan berproses gitu ya. Lebih kepada kita ambil hikmah aja karena hikmah itu lebih nikmat dari segalanya. Alhamdulillah akan yang terjolimi itu lebih kelihatan, lebih terang benderang. Di saat bebas ya yang paling kita kejar adalah saat bertemu sama anak. Bukan hanya memenuhi layar kaca, Vicky mengaku sedang roadshow menghadiri syuting atas undangan untuk mengisi talk show, mengisahkan suka dukanya sebagai pesakitan atas pelaporan mantan istri. Benarkah Vicky tengah membangun simpati? Ya, di saat Tuhan memberikan kita ujian, yakinlah ada sebuah kemenangan yang udah disiapkan untuk kita gitu, yang seperti kita ketahui atau tidak. Tapi alhamdulillahnya semuanya ya menjadi banyak pekerjaan, malah banyak ada tawaran dari beberapa stasiun untuk kita bikin program dan lain-lain sih. Ya kita pinter-pinter membagi aja, terus mana yang harus dibayarkan. Iya, kayak asuransi yang mahal itu kan sekolah mahal. Sekolah mahal banget. Berapa anak itu? Asuransi jiwa, SPP ya tadi, sama ya kayak gitulah, token, listrik, bayar mbak, bayar apa itulah banyak lah, ya 50 lebih sebulan. Menjadi tahanan bukan hal baru bagi Vicky. Namun sebagai manusia yang mulai merintis karier untuk memenuhi kebutuhan keluarga, Vicky sempat tak mampu berkata-kata saat kembali masuk ke rutan. Kepada Raffi Ahmad, sahabatnya, Vicky mengungkapkan suka dukanya selama menginap di Hotel Prodeo. Kalau jujur ya, maaf ya, mental sih bukan hal yang baru kan, bukan perdana, kita nggak ada masalah. Cuma pas di saat kita udah mulai di mobil tahanan tuh, tunggu, itu tuh udah. Begitu masuk, maghrib. Pas maghrib juga masuk ke dalam Mapenaling itu dicampur semua. Itu kalau nggak salah waktu itu ada 134 orang. Terus lu ngapain aja, kegiatan lu ngapain aja sih? Yang pasti nulis quote. Nulis quote? Terus ya paling utama sih ibadah sih. Di situ tuh kalau udah Allahu Akbar dari masjid tuh udah nggak ada kegiatan lain. Kalau di luar kan kita masih lagi live lah, lagi inilah, lagi syuting lah, itulah, apalah, lagi sama siapa, meeting. Kalau di situ nggak ada, semuanya kita milik Allah. Iya, sholatnya makin rajin, mungkin lebih merenung mungkin ya, seperti itu. Iya, kayaknya udah nggak ada kategori seperti itu lagi ya, karena kan proses hukum sudah berjalan seperti itu. Ya. Kondisi Vicky Prasetyo terlihat berbeda. Tubuhnya yang dulu gemuk kini berubah lebih ramping. Berambut pendek dengan wajah sedikit tirus, Vicky terlihat fresh. Dan ia juga mengakui lebih banyak bersyukur dalam kondisinya saat ini.
Turun sih 6 kilo, tapi ya malah jadi rasa bersyukur kita lah, nggak perlu diet lagi kan, akhirnya udah jadi seperti ini. Cuma memang kondisinya harus lebih menjaga kesehatan juga di tengah pandemik kayak begini kan. Emang kepengennya kurus, terus mungkin kebetulan juga di dalam ya kesempatan, jadi sengaja gitu agak kurus. Walau bebas melakukan aktivitas keartisannya, putra Emma Fauziah ini masih belum bernapas lega. Karena status penangguhan penahanan bukan berarti bebas 100%. Vicky masih harus menjalani proses pengadilan yang belum tuntas. Itu sebabnya dalam kebebasannya, Vicky Prasetyo masih merasa was-was. Benarkah demikian? Kemarin ditangguhkan, dibebaskan, bisa beraktivitas. Beda nih antara penangguhan dengan pengalihan tahanan. Kalau apa nih? Ini penangguhan. Penangguhan penahanan. Nah, penangguhan penahanan itu kewenangannya dari ketua majelis. Mungkin pertimbangannya apa, beliau yang tahu. Cuma kita berterima kasih banget atas kebijakan, atas keadilan yang diberikan. Tapi setiap Rabu, gue tetap punya kewajiban untuk mengikuti rangkaian persidangan yang belum selesai. Setiap hari Rabu? Setiap hari Rabu. Kalau kami melihat ini semua adalah kewenangan majelis ya. Majelis dalam melakukan penahanan dan mengabulkan penangguhan penahanan itu kewenangan majelis. Sepanjang majelis mungkin melihat faktor apa, kami juga kurang paham. Disinggung soal pelaporan terhadap mantan istrinya terkait pencemaran nama baik karena pihak Angel Elga menyebut keluarga Vicky sebagai keluarga penipu, Vicky mengaku belum sempat berdiskusi soal itu dengan adiknya Baby Lestari. Vicky juga memahami kekecewaan Angel Elga atas penangguhan penahanan yang diterimanya. Namun demikian, Vicky yang sudah bertransformasi mengaku ia tak ingin mendendam pada sosok yang pernah menghiasi keindahan setiap harinya itu. Saya sih sebenarnya insya Allah untuk tidak menanam hal dendam kah, apakah, ya udah semua udah berjalan prosesnya. Saya lebih menarik untuk biar bagaimanapun dia pernah menjadi istri saya. Dari sekian apapun pasti ada beberapa kebaikan besar atau kecil yang sudah saya rasakan. Kalau memang penjara yang kemarin bisa membayar rasa kepuasan atau apapun, ya saya udah berikhlas saja. Sudah tahu dan sudah menelpon saya, ya agak sedikit kecewa, tidak apa-apa lah. Saya bilang proses hukum masih berjalan, karena proses penangguhan ini bukan berarti seseorang terdakwa itu bebas. Bebas dalam artian dalam putusan bebas, ini bukan, ini hanya sekedar penangguhan penahanan. Saya belum diskusi sama Baby karena kemarin masih euforia kebebasan, dan hari ini sih kayaknya kita akan meeting ataupun ngobrol lah keluarga. Saya mau nanya hal apa gitu. Sejauh ini hanya baru ketemu anak, peluk-pelukan gitu aja. Sih dengan kita ibadah aja, mudah-mudahan Allah bisa dengar doa kita lah, tanpa harus ritual apapun. Yang penting beribadah aja gitu loh, untuk menjadi transisi sikap kita bukan saat itu tapi seterusnya lebih baik. Oke?